حي على الفلاح. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim walam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Saking banyaknya kalau kita menghitungnya tidak akan pernah selesai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung-hitung nikmat dari Allah, maka sampai kapanpun kalian tidak akan bisa selesai. Lebih-lebih nikmat iman, yang dengan nikmat iman itu terbentanglah peta jalan kita untuk menuju kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap orang mukmin harus meyakini ketika kita berusaha untuk syukur dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, harus yakin bahwa seluruh perintah Allah itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, kebutuhan kita, dan itu adalah bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Begitu juga ketika kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh larangan Allah itu memang membahayakan hidup kita, membahayakan pribadi, membahayakan keluarga, membahayakan masyarakat, membahayakan negara, dan membahayakan kemanusiaan. Tidak ada satupun larangan Allah yang tidak membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semakin larangannya kuat, itu semakin besar bahayanya. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti itu, perintah apapun yang berat itu insya Allah akan menjadi ringan. Toh akhirnya manfaatnya kembali kepada kita. Begitu juga
Kalau ada larangan Allah betapapun itu menggiurkan di hadapan kita, apakah itu uang, apakah itu makanan, apakah itu pandangan dan lain sebagainya, kita mesti kalau sudah yakin seperti tadi bahayanya itu pasti akan kita tinggalkan. Karena kalau tidak berarti kita secara sadar atau tidak sadar sedang menjerumuskan diri kita. Dalam bahasa Al-Quran itu zalimun li nafsi, menganiaya diri kita. Maka tadi dalam surat Taha itu dikatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sama sekali Al-Quran itu, apa yang diturunkan dari Al-Quran itu untuk menjadikan kalian celaka, sama sekali tidak. Tidak ada Allah masa mencelakakan manusia. Manusianya sendirilah yang karena tidak mau taat kepada Allah akhirnya menjadi celaka. Hari-hari ini kita berada masih dalam bulan Dzulhijjah. Baru saja kita melaksanakan amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasa Arafah, berkurban, sholat Idul Adha. Kemudian yang berkesempatan haji melaksanakan haji. Itu semua adalah rangkaian dari napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana apa yang tadi saya sampaikan di awal itu tercermin dengan secara jelas pada perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampaknya dari satu episode ke episode yang lain dari Nabi Ibrahim itu awalnya itu sangat tidak masuk akal, tidak nalar manusia, mungkin tidak manusiawi. Tapi happy endingnya semuanya manis. Dan memang kadang-kadang kita melihat sesuatu itu kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi itu lebih baik. Lebih baik bagi kehidupan kita. Dan sebaliknya kadang-kadang kita melihat sesuatu yang baik ternyata berakhir tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau melihat sesuatu itu tidak kau senangi, tapi yang tidak kau senangi itu justru lebih baik bagi kalian. Tapi sebaliknya bisa jadi kau melihat sesuatu itu wa asa an tuhibbu syai'an, kau mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu, tapi wa huwa syarrul lakum, itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian itu tidak tahu, kita semua tidak tahu. Sehingga seorang mukmin itu yang ada hanya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dari satu episode ke episode yang lain sejarahnya adalah penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja diberi anak yang sudah lama tidak diberi anak, 80 tahun, dan menurut medis sudah tidak mungkin punya anak. Ketawakan Nabi Ibrahim tidak pernah putus. Baru saja diberi anak, betapa senangnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tiba-tiba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anaknya dan istrinya. Dan waktu dan tujuannya tidak jelas sampai kapan. Satu. Keduanya, tempat di mana Ismail dan Hajar ditinggal itu suatu tempat yang sangat tidak layak. Bahasa Al-Quran itu biwatin ghairi dzi zar'in. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan keluarga kami di suatu lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak ada orang. Yang kemudian doa Nabi Ibrahim pertama, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama kali dimintakan kepada Allah itu bukan supaya kecukupan sandang pangan tempat yang tidak, liyuqimus shalah, supaya senantiasa menegakkan salat. Kemudian Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaih, supaya orang pada datang ke sini.
warzuqhum minas samarat, berikan rezeki dari berbagai hasil tanam-tanaman, la'allahum yashkurun, agar bersyukur. Pergi Nabi Ibrahim. Sarah pun waktu itu ada semacam shock pertama kali. Dia ditinggal oleh Ibrahim. Ibrahim paling tidak menoleh ketika, apakah kau diperintah oleh Allah? Iya. Sudah, kalau sudah perintah Allah itu, Nabi Ibrahim istrinya pasrah. Bayangkan kalau kita diuji seperti itu. Tapi apa akhirnya? Berbuah manis. Ketika salah satu contohnya Ibrahim Ismail yang harus menyusui Hajar, kurang air asinnya, lari ke sana kemari 7 kali, kemudian ada air memancarkan, kemudian Zam-Zam menjadilah sumber Zam-Zam. Sumur yang berkah, sudah pernah dilihat dari satelit, tidak ada batasnya, dan kita melihat setiap hari dikonsumsi oleh orang Arab Saudi, orang yang umroh haji bertahun-tahun, tidak pernah kering, dan manfaatnya ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu untuk apa saja. Ada orang lama tidak punya anak, kemudian umroh haji, minum sebanyak-banyaknya sambil minta kepada Allah diberi anak, dan macam-macam lah. Itu salah satu buah kelihatannya sulit, nalar, tidak masuk akal manusia, tapi akhirnya manis. Sampai hari kiamat ini nanti orang terus melaksanakan haji, umroh, Zam-Zam, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika lama meninggalkan anaknya dan sudah selesai tugasnya pulang, dan lama itu sampai didapati Ismail sudah remaja, betapa senangnya Ibrahim meninggalkan anak lama, ditinggal waktu kecil, sini sudah remaja, senangnya luar biasa. Diuji lagi, suruh menyembelihnya, mati tidak masuk marah lagi. Tapi karena ketaatan kepada Allah, cinta kepada anak, di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika semuanya sudah pasrah, tinggal menghunuskan pisaunya, tiba-tiba wafatainahu bidzabhin azim, diganti Ismail dengan kambing kibas itu. Tidak hanya Nabi Ibrahim yang mendapatkan barokah itu, kesenangan itu, sampai kita semua. Mestinya ketika kita memakan daging kurban itu, bahkan yang kurban itu ingat bahwa ini adalah bagian dari keberkahan hidup yang didasari karena takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, berbuah manis. Yang ketiga, yang terakhir, perjalanan Nabi Ibrahim berdakwah ini luar biasa beratnya. Dia mengajarkan tauhid, mengisahkan Allah, tapi masyarakatnya itu menyembah berhala. Bahkan bapaknya juga tokoh penyembah berhala, bahkan produsen patung. Bahkan waktu itu Ibrahim disuruh memasarkan patungnya. Nabi Ibrahim tidak menolak juga. Pergi ke pasar, bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya punya patung, silahkan beli, tapi ini tidak ada manfaatnya, tidak ada madorotnya. Akhirnya dimarahi oleh bapaknya. Terus peristiwa-peristiwa dakwahnya itu mendapatkan tantangan yang luar biasa, dan hari demi hari bukan tambah pengikutnya, sedikit pengikutnya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim punya ide, udah ini yang biasa disembah dihancurkan saja. Kemudian tinggal satu yang paling besar, dikalungkan kampak di leher patung itu, dan akhirnya Nabi Ibrahim, orang semua menuduh Nabi Ibrahim, dan kemudian diadili dan dibakar. Kita tahu bersama yang namanya api itu panas, tapi siapa yang memberi panas? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kau pendingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Api yang panas. Bukan hanya Ibrahim tidak merasakan panas, dalam kehidupan Nabi Ibrahim belum pernah merasakan sejuk seperti sejuknya ketika dibakar api itu. Berbuah manis.
Jadi marilah jamaah sekalian, pastikan kalau kita taat kepada Allah, pasrah kepada Allah, atau dalam bahasa yang lain takwa kepada Allah, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Happy ending kehidupan ini baik di dunia dan akhirat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang senantiasa tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ya muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa lam yaj'al qailan 'alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian, mari kita akhiri khutbah yang kedua ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ampunan atas dosa kita, diberikan istiqomah, dan pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi 'ilmina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna wa tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa yarhamuna wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal wahsha wal baghi wal munkar والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ببلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.